sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya memang kami sangat menaruh harap pertemuan atau silaturahim ke MWCNU ini, khususnya di Gondang, bisa hadir semua pengurus ranting sekaligus banyak. Namun kalau sampai saat ini yang hadir masih 3 orang perwakilan dari MWC yang diwakili oleh sekretaris MWC Panjenengan, Mas Imam, sekaligus perwakilan dari penyuluh honorer Kecamatan Gondang, Mbak Solihanti, sama panjenenganipun Bapak Aminuddin, wakil dari Banal Isnu. Tapi kami tidak berkecil hati, kami tetap berharap panjenengan nanti bisa menularkan atau mensosialisasikan dan meneruskan informasi ini kepada teman-teman PAC yang lain, seperti Fatayat misalnya. Alhamdulillah ini sebenarnya sudah mulai hadir. Muslimat. Nggih, mriku, Bu. Khusus sekretaris kayak. Sekretaris. Saya lanjut nih. Langsung. Sebelum nanti ditambahi sama Bapak. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Tak kenal maka tak harus. Sebelum nanti saya utarakan kronologis kita. Monggo Bu Kaji. Nggih, Tinara. Ibu. Monggo. Santai di sampean. Kula lanjut Ibu nggih. Kami tim dari pengurus LKK PCNU Kabupaten Mojokerto. Beliau yang pakai kemeja putih menika Bapak Haji Muhammad Asari selaku ketua di Lembaga Kemaslahatan Keluarga PCNU Kabupaten Mojokerto. Saya sendiri selaku sekretarisnya, mungkin sudah kenal ya di file ya, Bu Is biasa dipanggil ya. Sebelah kami beliau Bu Haja Uswatun, beliau sebagai wakil ketua di kepengurusan LKK. Sehari-hari beliau bertugas sebagai kepala madrasah MTSN Gawar. Ya. Sebelah Bu Uswatun, beliau Bu Haja Umatul Khairah. Ya. Beliau selaku bendahara di kepengurusan LKK PCNU. Beliau juga aktif sebagai pengurus PC Muslimat, juga sebagai sekretaris PAC Muslimat UI. Kesiaran beliau sebagai guru di madrasah swasta Medali. Sebelah buat adik Gustati. Adik kadang. Sebelah pun Bu Haja niko Mbak Titin, ya, beliau tenaga IT kami. Tenaga IT kami bisa membantu untuk komunikasi visual karena sekarang dakwahnya harus lebih intens menggunakan komunikasi digital. Karena hampir mayoritas kita ini semua yang ada di LKK kebanyakan masih kebanyakan ini ya. Yang generasi kolonial. Sementara kita harus berhadapan dengan banyak generasi milenial. Harus menyesuaikan diri. Itu perkenalan singkat kami pengurus. Mohon maaf tidak bisa kami menghadirkan semua pengurus LKK. Jadi untuk saat ini masih sebatas 5 orang ini yang bisa silaturahim panjenengan. Mungkin lain waktu dan di lain kesempatan kita bisa hadir semuanya untuk satu program yang lain di LKK. Saya lanjutkan Bapak Ibu.
terkait dengan program yang diluncurkan oleh LKKBCNU Kabupaten Mojokerto, sebagaimana dengan file atau flyer yang sudah tersebar di mungkin WhatsApp atau WA group di komunitas NU kaitannya dengan program isbat nikah. Kami memang di tahun ini semula memang sudah mencanangkan program isbat nikah ini, tapi rencananya kami launching di akhir tahun. Saat kami silaturahim ke PA, oleh pihak PA diminta jangan di akhir tahun Ibu, tolong dibantu kami di triwulan pertama saja. Kami kaget Bu. Sehingga kemudian kita harus banting setir menggali data ini dengan melakukan memberikan edaran sekaligus melakukan turba untuk silaturahim ke MBC dengan mensinergikan semua bandem yang ada di NU termasuk muslimat, fatayat, juga MBC di semua kecamatan. Mengapa ini program ini kami canangkan atau kami realisasikan di tahun ini? Perlu diketahui memang mau tidak mau harus kita akui Kabupaten Mojokerto ini luar biasa lumayan masalah peristiwa nikah yang bermasalah. Peristiwa nikah yang terjadi di Kabupaten Mojokerto memang grafiknya sedikit menurun, entah karena kemarin dampaknya COVID atau bagaimana juga. Tapi kasus pernikahan di bawah tangan sepertinya juga meningkat. Disinyalir mungkin ini tambah marak di kalangan masyarakat, entah kasusnya macam-macam kasusnya, nikah tidak dicatatkan. Sementara kita tahu dengan pernikahan yang tidak dicatatkan ini ternyata dampaknya luar biasa. Problem sosial yang terjadi di masyarakat hampir 90% itu muncul akibat karena keluarga. Nah, keluarga ini embrionya adalah pernikahan. Nah, embrionya adalah pernikahan yang tentunya tidak disiapkan dengan benar, tidak dikuatkan lembaga pernikahan ini, tentunya dampaknya diantaranya mudahnya pasangan suami istri ketika menghadapi problem rumah tangga, lalu dia harus ke PA atau ke pengadilan agama, cerai. Atau terjadi juga perselingkuhan di mana-mana, seperti itu. Tentunya lembaga perkawinan ini harus mendapat perhatian khusus dari kita. Kita tidak bisa kemudian membebankan semuanya harus ditangani pemerintah, ya. Karena kita tahu pemerintah dengan segala keterbatasannya, kita sebagai kader di organisasi terbesar harus terpanggil untuk membantu kondisi problem sosial yang diakibatkan oleh keluarga ini, khususnya di Kabupaten Mojokerto, dengan tingginya peristiwa talak cerai, dengan tingginya angka pernikahan usia dini, dengan tingginya kejadian-kejadian yang pernikahan anak-anak yang ngapunten dan kondisi sudah hamil, ya, yang seperti ini harus mendapatkan perhatian kita semuanya. Kami sangat menaruh harap kerjasama panjenengan semuanya di semua Bandung MWC, di semua program panjenengan, mohon diselipkan ini untuk penguatan lembaga pernikahan ini, ya. Jadi pesan moral untuk menguatkan lembaga pernikahan melalui diantaranya pembebasan usia nikah. Untuk diketahui saja, ngapunten, Gondang ini termasuk diantara salah satu kecamatan yang masih ada, salah satu desa yang punya paradigma nikahnya kecil-kecil, masih sangat usianya masih jauh dibilang dewasa, ya. Bahkan saat pernah ada kejadian salah satu ini sampai nikah 3 kali yang masih usianya di bawah umur juga, ya, anak perempuan ini. Nah, yang seperti ini, fenomena-fenomena seperti ini tentunya kita sebagai kader NU harus merasa terpanggil. Kita harus memiliki sumbangsi pemikiran, ide bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat jamiah kita supaya mereka memiliki kematangan
memiliki kekuatan dalam menguatkan lembaga pernikahannya. Ketika anak-anak kita mau memasuki rumah tangga, memasuki pernikahan, setidaknya mereka sudah punya bekal. Atau orang tua yang punya anak-anak ini tidak keburu menikahkan anaknya. Kemarin kami sempat ke Ngoro, memang ada salah satu ada beberapa desa itu yang orang tuanya punya paradigma anak perempuan yang usianya di atas 15 tahun itu adalah sudah limit harus dinikahkan. Jangan sampai lewat di atas 15. Anak perempuan yang di atas umur usia 15 kok belum nikah itu seolah sebuah sial bagi keluarga. Itu memang masih mainstream di sana. Nah, ini perlu diedukasi, perlu jadi kalaupun mereka menikahkan anaknya kecil, setidaknya mereka sudah punya bekal, tidak apa-apa. Tapi kan masih itu sesuatu yang 1001 nih, walaupun memang tidak menentukan kedewasaan anak dilihat dari usianya. Ada yang usianya sudah di atas mungkin 21, tapi kedewasaan psikisnya juga nggak menjamin. Tapi kalau dengan usia masih 12, 13, mereka kemudian menikah, itu kan Masya Allah, itu kita mungkin nggak nutut otak kita ya, mereka kemudian bisa memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Dan itu di Ngorok masih mainstreamnya lebih baik anak saya nikah meskipun nanti nikahnya hanya setahun 2 tahun. Nah, yang seperti ini ya kemarin saya sampaikan, ini kita perlu bertanggung jawab juga. Kita tentunya sebagai ibaratnya kader NU ya yang jamaahnya terbesar, tentunya kita juga akan kalau melihat fenomena ini kita diam saja, tentu kita juga berdosa. Berdosa kalau kita diam saja, kita nggak melakukan gerakan memberikan pembinaan. Setidaknya itu keluarga kita, tetangga kita, saudara kita yang terdekat, kalau ada mungkin yang ada masalah di rumah tangganya, jangan malah diprovokasi untuk kemudian supaya lari ke PA. Kita kasih pembinaan, kita kasih ibaratnya intinya adalah supaya mereka lebih kuat mengelola bahtera rumah tangga. Nah, berangkat dari itu kemudian kami di LKK PJNU memang terus terang kami di kepengurusan tahun ini kami tidak memiliki referensi pengurusan kegiatan untuk kepengurusan LKK di pengurusan yang sebelumnya itu nggak ada referensinya. Jadi kami programnya untuk ini masih ibaratnya anak kecil itu masih mereka-reka. Kita mensinergikan saja program-program yang di instansi, di Dinsos, di PA, di Kemenak. Di Kemenaker itu kita sinergikan semua program-program instansi pemerintah ini yang sekiranya memang ada manfaatnya untuk keluarga, khususnya keluarga Nahdliyin. Di antaranya ini adalah program Isbat. Nah, program Isbat ini juga kita inspirasi karena ternyata di kasus-kasus pencatatan nikah, karena kita hidup di Indonesia, maka kitab sucinya kitab suci pencatatan nikah ya hukum positif ada di KHI, undang-undang perkawinan itu yang digunakan. Memang kalau kita di pesantren kan banyak fikih, banyak madhab itu. Tapi hukum positif perkawinan itu adalah KHI dan Undang-Undang Nomor 174 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 19 tahun 2019. Nah, di Undang-Undang Perkawinan tentang usia nikah ini, Mbak Solihatin, tahun berapa? 2019 kemarin yang usia 19 tahun ya, alhamdulillah penyuluh harus tahu. Oh iya, wajib itu. Iya kan direvisi kemarin. Jadi usia nikah itu kalau di Undang-Undang Perkawinan yang nomor 1 tahun 74, usia nikah itu untuk perempuan minimal 16, yang laki-laki 19. Setelah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan yang baru, nomor berapa Mbak Solihatin? Ayo lo, ulangan. Ayo lo, nomor sekian tahun 2019. Ayo lo. Di nomor 16 tahun 2019 itu usia calon suami dan calon istri sama-sama minimal 19 tahun. Nah, saat
undang-undang revisi ini belum diundangkan, itu peristiwa permohonan diska atau dispensasi kawin di Pengadilan Agama itu tinggi Mojokerto. Setelah direvisi lebih tinggi lagi. Nah, di antara yang permohonan tinggi tentang diska ini salah satunya Kecamatan Gondang ini. Loh, berarti berhasil, berarti Berhasil, penyuluhnya berhasil. Selamat. Gitu. Penyuluhnya berhasil menyuruh kawin. Ya memang bukan tugas penyuluh saja memang ya, saya wangi saya. Iya. Sampeyan ngawangi mana dilenang gondang lho. Kita merasa semuanya kita punya tanggung jawab, apalagi sebagai kader NU kita harus terpanggil merasa bertanggung jawab dengan fenomena ini. Kita mengedukasi masyarakat supaya mereka setidaknya memiliki kekuatan, memiliki bekal kesiapan mental juga psikisnya ya, saat memasuki lembaga pernikahan. Nah, ini tentunya nggak mungkin LKK itu kemudian setiap minggu, setiap hari ke sini. Panjenengan yang punya wilayah di Gondang, kami sangat menaruh harap kerjasama panjenengan untuk lebih intens memberikan edukasi ke masyarakat melalui program-program yang ada di PAC, entah di Muslimat, Fatayat, di Penuh, itu tentang penguatan lembaga pernikahan melalui program ya, pendewasaan. Intinya kalau ada masalah juga rumah tangga Pak Sutri itu jangan mudah ke PA. Kalau misalnya nanti di MWC Gondang ada program misalnya desa tangguh atau desa maslahah, lebih bagus itu Pak Imam. Tadi dicanangkan desa maslahah. Jadi misalnya satu desa itu kalau misalnya kan setiap kasus Pak Sutri yang mau ke PA itu kalau ada yang menggugat atau tergugat itu kan mesti ada undangannya ke desa. Akan lebih baik seandainya ini hanya usulan ya, bisa jadi kalau misalnya ada di desa tangguh, desa maslahah, katakan ada keluarga yang mau menikahkan anaknya yang di bawah usia, misalnya ada petugas yang memberikan masukan tolong ditunda dulu lah, katakan misalnya usianya masih 17, ditunda dulu lah, katakan 2 tahun lagi. Kalau itu berjalan luar biasa panjenengan. Kita sudah membantu setidaknya ikut campur. Ikut campur. Ya, terus dengan dana desa yang luar biasa itu juga panjenengan bisa menginisiasi, katakan membuat program bimbingan perkawinan, bisa kerjasama dengan KUA. Ya. Di KUA ada penyuluh. Ya, memang tidak semua penyuluhnya punya sertifikasi bimbing. Bisa nanti kerjasama dengan pihak Kemenang atau dengan LKK. Monggo, Binara. Monggo, pergi ke sana. Iya, langsung tunjuk nih. Mriki lho, Mbak Gus. Mriki Dulu. Betul langsung kan. Oh enggak. Geser. Saya dulu. Saking Fatayat. Nanti yang sudah terlewat bisa disambung teman-temannya. Dulu lanjut Ibu. Jadi itu Bapak Ibu terkait keinginan kami silaturahim ke MWC dan saat ini ke MWC Gondang. Intinya misi kami adalah memohon dukungan kerjasama panjenengan untuk bisa mensinergikan program-program LKK di wilayah panjenengan melalui program di masing-masing PAC kaitannya dengan penguatan lembaga pernikahan. Dan untuk program yang ini kaitannya dengan isbat nikah, itu diantaranya adalah kita memberikan salah satu solusi untuk keluarga-keluarga yang pernah melakukan nikah, ya, pernah melakukan pernikahan dan sudah dihadiri oleh PPN tapi tidak tercatat di register. Kalau dulu zaman bahla itu kan tidak setertib sekarang pencatatan nikah yang sudah berbasis SIM web. Kalau dulu kan terkadang memang karena keterbatasan tenaga di KUA dan juga sudah dinikahkan Pak Pemulu tapi nggak ditulis di register, nggak dikasih buku nikah. Iya, banyak ya. Nah, itu data Mbak Solihatin bisa nanti difasilitasi program ini. Kalau Pak Sutri itu punya KIS bisa gratis.
Bahkan kalau misalnya nanti pemohon isbat nikah di Gondang ini katakan bisa ada 10 pasang, PA akan ke sini melakukan sidang keliling. Seperti itu. Kalau bisa Minimal. enggak ada. Kalau banyak gitu aja nggak bilang. Banyak. Intinya mereka sangat membantu karena ada prona di PA itu. Jadi kalau ada peminatnya yang banyak, jadi Turun Pak mereka. Sutrinya nggak ke PA, pihak PA-nya yang akan turun ke wilayah. Berarti yang kemarin itu belum Bu Isni. Yang saya kemarin di Tanggona kan rencananya kan ada satu. Oke. Berarti belum. Belum. tahun ini. Kalau yang tahun kemarin ada cuma hanya satu, jadi nggak masalah karena ternyata emang kurangnya sosialisasi kita sadari. Jadi saat ini makanya kita langsung turun ke daerah-daerah untuk ke kecamatan untuk bisa membantu sosialisasi tentang program isbat ini. Jadi satu itu tadi kriteria peserta yang bisa melakukan atau diajukan ikut program isbat nikah. Jadi Pak Sutri yang sudah melakukan nikah sah dan memang sudah pernah dihadiri penghulu tapi tidak tercatat datanya di KUA. Atau juga ada pernikahan pasangan suami istri yang secara hukum Islam sudah sah, namun tidak dicatatkan, memang dengan sengaja tidak dicatatkan ke KUA. Bermacam-macam alasannya. Mungkin karena usianya kurang. Atau mungkin karena biaya, tapi dengan catatan Pak Sutri yang melakukan nikah dan tidak dicatatkan di KUA itu dengan catatan dia saat melakukan nikah itu bukan pasangan orang lain, bukan suami orang lain, bukan istri orang lain, dalam artian kasus yang masna. Masna nggak boleh berarti ya. Ono programnya dhewe. Oh, nomor kami dhewe. Nggih, Kakak beda lagi. lagi. Oh, nggak beda. Beda nanti ada programnya. Niki lho, Pak. Usul kan. Tanya ya, tanya. Nggih. Aku mah. Nggih, jadi itu kriteria. Atau juga mungkin ada dulu pasangan suami istri yang sudah nikah sah, sudah punya putra, tapi orang tuanya sudah meninggal katakan. Dia punya aset bisa, harus di Waalaikumsalam. Gus. Pinara, Gus. Mboten nggak ada. Munda. Nyuwun kok mek 1000. Munda. Lagi munda. Mboten apa salah. Nggih. Layu. Terus, Pinara. Kula wet kuwalat kali Gus. Oke. ya, kula lanjut. Jadi pasangan suami istri kita, kriteria suami istri yang bisa diikutkan program isbat nikah ini intinya adalah memang pasangan suami istri yang benar-benar yang sudah pernah melakukan pernikahan secara sudah memenuhi syarat rukun Islam, ya. Karena ada di lapangan pangapunten, ya, ini oknum, ada juga oknum yang melangsungkan pernikahan. Ibaratnya ini nikahnya kawin, ibaratnya orang Jawa kawin lari. Dia sudah masih punya ayah, masih punya istri, tapi dia pakai pasangan. Nah, yang kasus seperti kalau dia misalnya ragu, bisa juga nanti diikut, tapi nanti akan diketelah. Intinya pas catatannya yang penting tadi adalah saat melakukan pernikahan ini pasangan masing-masing suami istri ini bukan pasangan orang lain, ya, itunya. Jadi ibu bapak ibu terkait program isbat nikah, nanti kalau ada yang sekiranya perlu ditanyakan tentang teknis bagaimana untuk pendaftarannya, juga nanti ditanyakan. Tapi intinya kita memohon bantuan kerjasama dari panjenengan untuk menggali data pemohon ini, direkap secara sekecamatan. Jadi melalui bantuan dari pendataan ranting-ranting, nanti dari ranting itu kemudian direkap oleh MWC. Mungkin panjenengan menugaskan siapa yang merekap secara keseluruhan di data tingkat kecamatan, baru nanti kita masukkan datanya jadi satu untuk didata di LKK cabang, dan kami yang akan mendaftarkan memasukkan data pemohon isbat ini ke PA, ya, dengan kriteria yang sudah kami sebar di tor isbat nikah yang kami sebar. Itu tentang program isbat.
Dan ada satu lagi program yang juga kaitannya penguatan lembaga perkawinan ini kami insya Allah merencanakan kegiatan bimbingan perkawinan. Program bimbingan perkawinan ini termasuk juga salah satu pilot proyek pemerintah, ya, program unggulan pemerintah. Lagi-lagi kita harus ibaratnya mensupport pemerintah dengan segala keterbatasannya pemerintah dengan anggaran yang ada, sehingga program BINWIN ini tidak bisa dinikmati oleh semua calon pengantin. Program BINWIN ini bisa diselenggarakan di satu kecamatan itu setahun hanya sekali, ya. Karena keterbatasan dana yang ada, itu pun satu angkatan hanya 15 pasang, 30 orang. Padahal di Gondang ini hampir insya Allah pernikahan jumlah nikahnya 300 peristiwa nikah. Katakan 300 lebih yang terfasilitasi program BINWIN hanya 15 pasang. Kira-kira kan berapa persennya? 5%. Enggak sampai. Berarti satu malah. Ini satunya ini. Nah, ini yang kemudian harus mendapat perhatian kita, membantu pemerintah dengan segala keterbatasannya, harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengedukasi para calon suami yang akan menikah untuk bisa memberikan fasilitas BINWIN ini. Tentunya mungkin kita bisa mensinergikan pihak pemerintah desa dengan anggaran desa yang ada di tiap-tiap desa itu. Mungkin kita bisa mengajak para kades itu memprogramkan program BINWIN. Nah, terkait dengan BINWIN ini memang ada juknisnya. Untuk fasilitator itu memang harus fasilitator yang berbintek. Tapi jenengan bisa menginisiasi ini program BINWIN ini dengan mendatangkan fasilitator dari Kemenag atau dari LKK. Di LKK sudah ada 2 orang yang sudah terbintek dan bisa melakukan BINWIN dan berhak untuk mengeluarkan sertifikat. Insya Allah ke depan ini pemerintah, ini masih wacana emang, karena banyak pertimbangan. Ke depan pemerintah mungkin untuk diantara dokumen yang harus dilampirkan calon suami istri yang akan menikah itu harus punya dokumen sertifikat BINWIN, dengan pertimbangan intinya supaya calon suami istri yang akan menikah itu setidaknya sudah tersentuh pesan moral orang mau menikah itu seperti ini, lembaga pernikahan itu. Jadi mereka punya bekal setidaknya ya. Nah, itu tujuannya. Jadi diantaranya adalah misi menekan tingginya angka pernikahan, perceraian, menekan tingginya angka perceraian, juga menguatkan lembaga pernikahan ini supaya pernikahan ini nanti menjadi embrio keluarga-keluarga yang sakinah dan maslahah. Nah, ini tentu memang perlu perjuangan, ya, memang perlu. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini dengan segala keterbatasan kita bisa bertatap muka. Tapi tentunya kita tidak boleh menyerah, tidak putus asa. Apalagi sekarang ada dihadir di sini ada isnunya. Ya, para sarjana yang di Gondang harus dikerahkan Sekerah-kerahnya. Bagaimana bisa kemudian membantu mengedukasi Daftar Mas Nato yang ada di Gondang. Sementara itu yang mungkin saya sampaikan terkait dengan misi program LKK, khususnya program Isbat ini. Jadi nanti kami sekali lagi mohon bantuan panjenengan, dan nanti mohon Pak Imam ada ditunjuk 1, 2, 3 orang dari perwakilan Gondang yang akan kita jadikan sebagai koordinator LKK. Karena lembaga ini sifatnya hanya ada di PC, dari yang di kecamatan sifatnya koordinator saja. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan monggo ya. Selanjutnya mungkin disambung dengan pengarahan dari Bapak Ketua, Bapak Haji Muhammad Asari. Untuk itu monggo Pak Asari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuanya ibu-ibu. Waalaikumsalam. Langsung mawon ya. Bapak Ibu dari MWC Gondang
tadi sudah disampaikan oleh Bu Isfaiyah bahwa salah satu program yang hari ini mungkin banyak terlupakan nih di warga kita Nahdlatul Ulama, karena LKKNU itu dalam 2 periode sebelumnya itu tidak ada program sama sekali. Jadi kita tidak punya referensi apa yang harus kita lakukan untuk meneruskan program yang dulu atau bagaimana, ini masih kosong. Jika konferensi kemarin itu laporan LKKNU cabang itu nihil, tidak ada sama sekali. Jadi yang Jatuh Lampir laporannya nihil. Itu sudah 2 periode seperti itu. 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun itu tidak ada program apapun di LKKNU, dan kemarin kita masih konsultasi karena hubungannya dengan keluarga, ternyata itu tadi ada banyak hal yang hari ini harus kita jadikan program atau jadi PR kita bersama di Nahdlatul Ulama untuk penguatan lembaga pernikahan. Kalau di Kemenang itu ada istilah keluarga sakinah, dan kalau di NU itu keluarga maslahah. Jadi ini mirip-mirip ya. Tapi maslahah itu lebih luas lagi karena tidak hanya baik untuk dirinya tapi iso nulari tanggane itu maslahah. Jadi sama raba. jadi itu yang kita programkan, dan di tahun ini kemarin kita sudah sampaikan ke pengurus cabang bahwa LKKNU punya program, rasanya program unggulannya adalah untuk isbat ini. Kan tadi saya sudah ketemu dengan yang juga di Bioni, karena kemarin di isbatno ayo nggak resepsi masal nanggone PCNU. Seperti buatan Mas Nawal tadi. Dan memang banyak Bapak Ibu sekalian, salah satu yang perlu isbat itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Is, dan ini mungkin terjadi di tetangga saya itu ketika usia itu bapak-bapak atau pasangan keluarga yang usia nikahnya sudah lama, tapi dulu surat nikahnya ini tidak sampai ke tangan, Kadang di bawah mudinnya. di bawah mudinnya baru mudin mati hilang lari atau tidak sampai pada yang bersangkutan. Itu begitu mau daftar haji tidak terjadi, karena ada syarat itu. Kalau satu keluarga ada surat nikah, itu tidak ada surat nikahnya, itu pun boleh itu bisa diikutkan program isbat ini. Jadi dimasukkan program isbat. Kadang-kadang juga itu tadi di judul dicatatkan di KUA, mungkin tidak ditulis di registernya sudah beberapa puluh tahun, akhirnya begitu butuh itu tidak ditemukan arsipnya, atau sudah punya surat nikah tapi hilang. Surat dirawaikan surat nikah hilang. Sudah hilang tambah mana? Golek mana? Soalnya ini kan benar-benar kok dalawarsa di surat nikah niku ya. Expired teng ngono niku. Nonton enten kan. Jadi dekat diperbarui. Nggih. Ya kan mangkok sawangane kok kang ngono ya. Tukar tambah. Jadi itu salah satu program kita, dan tadi sudah sampaikan yang usia nikah usia dini anak-anak sekarang itu tadi sudah sampaikan, bukan berarti apa istilah kita ngojoloki di wilayah Gondang, tapi di Gondang itu banyak terjadi seperti itu, yang minta dispensasi nikah itu termasuk tinggi, iya termasuk ratingnya tetap populer di Gondang. Penyebabnya juga macam-macam. Saya mengulir aku kan kaya. Jangan-jangan pelaku usia yang masih seperti ini. Jadi ini perlu kita kuatkan satu lewat lembaga. Saya yakin ini ada bapak guru lah, ada Isnu yang ini bisa menguatkan untuk anak-anak kita. Tadi sudah sampaikan yang setiap tahun itu ada bimbingan perkawinan atau bimbingan tadi sudah punya untuk anak-anak usia nikah. Yang kemarin kita sudah ada sama, cuman dari di banyak Kemenang itu masuknya ke sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta itu jarang. Kalau dulu itu jadi langganan itu SMP dan SMA Wali Songo Merangkal. Nah kemarin itu waktu tahun 2019 itu coba saya minta ke SMK Jatirejo, SMK Ma'arif. Itu sing Wali Songo takon biasanya ngono aku dengaran kok kata. Biasanya swasta itu ngambilnya tetap aja
ketemu nih Wali Songo terus yang tidak jauh dari Kemenak lah. Itu akhirnya waktu ke Jatirejo itu yang Wali Songo tanya, karena kepalanya SMA Wali Songo kan Pak Mudin ini. Oh, Yang sering buat langganan sama Kemenak. Pak Imron. Nasiruddin. Jadi kemarin sempat bertanya seperti itu, kok keren. Memang saya minta biar ada sedikit pemerataan, tapi ini kita sudah ngomong-ngomong ke Ma'arif bahwa nanti sekolah-sekolah swasta di tingkat menengah atas nih, SMA, SMK, Aliyah itu nanti ada bimbingan nikah meskipun secara virtual. Kemarin kita sudah melaksanakan itu di LKK Mojokerto, cuma baru percontohan disarankan oleh Pak Kepala Kemenak dicoba satu kecamatan dulu. Tapi kalau banyak kendala nanti kita benahi ke depan supaya anak-anak ini bisa mengikuti lah di sekolahnya masing-masing, mungkin di jadwal yang secara bersama-sama. Dan ini kebetulan Ma'arif juga mau raker nanti diselipkan di program itu, entah waktu DKS atau apa yang mungkin ada DKS bersama, materinya akan ada disampaikan. Yang ini juga salah satu upaya kita untuk menanggulangi usia nikah yang terlalu dini itu, atau mungkin hal-hal yang lainnya, termasuk kemarin kita sudah kerjasama dengan BNN yang tentang ya bahaya narkoba hari ini yang kita tahu bersama di Mojokerto ini sudah sangat luar biasa. Kemarin itu ada berapa itu 25 yang tertangkap ya di Polres ini. Itu ada tetangga saya 2 itu dari 25 itu. Iya. Lah iya tanggone kok aneh-aneh. Ya. Soalnya ono yai ini, ono yai ini. Tetangga saya 2 yang tertangkap itu pas ngarep bisa difoto itu waktu ini yang sudah saya ingatkan tahun yang lalu, awas macam-macam. Akhirnya dicekel Kayak macam temen. macam-macam temenan itu ya. Macam ya. Jadi ini yang jadi program kita. Jadi tidak hanya urusan pernikahan tadi, tapi salah satunya adalah penanggulangan itu narkoba yang kemarin kita sudah lakukan bersama dengan BNN di tahun yang lalu. Cuma di tahun ini memang kita upayakan itu, memang agak terselipkan dan yang isbat itu kemarin waktu kita rapat di pengurusan LKK ini maunya nanti aja akhir tahun, karena tapi datanya mulai awal supaya dapatnya itu banyak. Lalu begitu silaturahmi ke PA disuruh triwulan pertama. Ini disikno ae. Jadi ini membantu pemerintah, dan tidak mungkin kalau PA itu yang turun ke bawah terus nyari data, nggak mungkin, terus tidak punya apa Linknya, iya jaringannya tidak ada, institusinya tidak ada kalau PA itu kan. Jadi di sisi lain ketika PA itu membuat penyuluhan sadar hukum yang dilewatkan kecamatan, kalau pulang akhirnya yang banyak pertanyaan itu peluang bagaimana memproses perceraian itu akhirnya, sehingga perceraian di Mojokerto semakin tinggi. ya lumayan besar. Itu kan itu pun keprihatinan dari PA waktu yang tahun lalu. Jadi setelah diberi penyuluhan hukum tentang hukum keluarga, ternyata sendiri wajah itu tak lek kalah kayak loh kok cocok ini akhirnya bukan cerai. Dan itu sudah viral lah di Mojokerto mulai tahun 2016 yang kita jadi LKK itu 2016 2017 itu kasus-kasus perceraian itu sangat tinggi di Mojokerto. Itu salah satu penyebabnya yaitu tadi, malah menurut PA itu malah salah satu setelah ada penyuluhan itu kan waktu itu kan PA itu datang ke kecamatan dengan musrenbangnya itu kan datang ikut misi para istri melek ya. hukum jadi. Akhirnya melek hukum kok malah jadinya penggugatan ya. Dalani. Kalau sekarang nggak usah lewat kawah, nggak apa-apa, langsung budal dewe. Di sana ternyata sudah banyak pengacara yang menunggu. PA kan gitu nih. Jadi ada pengacara yang jagongan di kantin-kantin gitu. Itu sudah banyak seperti itu. Siap membantu. Iya, bahasanya bisa membantu. Akhirnya yang terjadi nilai angka perceraian itu sangat tinggi di Mojokerto. Itu salah satu yang jadi program kita, sehingga ini kita mulai bimbingan, dari mulai pendewasaan usia nikah yang selaras dengan revisi undang-undang yang nomor 16 2019 itu, yang bahwa mulai setelah diundangkan itu tahun usia pernikahan itu paling minim usia 19 tahun. Itu artinya kan anak sudah lulus SMA
bahkan lebih dari lulus SMA itu ya, itu baru bisa mengajukan untuk pernikahan. Tapi yang terjadi adalah pengajuan dispensasi yang akhirnya paling banyak. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, mumpung ada Bu Is, ada Bu Us juga, dan yang lainnya yang perlu kita diskusikan bersama. Karena kita di kecamatan-kecamatan itu banyak sekali kasus-kasusnya, seperti kemarin di Ngoro, waktu di Jawar, kasus-kasus pernikahan yang macam-macam Model. ya, macam modelnya yang kita juga kadang nggak terpikir itu, yang ada nama orang tuanya diganti ke surat nikah itu Yono dan sebagainya. Nah, itu ada terjadi ternyata di masyarakat kita. Oke. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya dari perwakilan MWC dan disambungkan banomnya Pak Imam, monggo. Langsung mawon, mungkin teman-teman ada yang mau nggih Langsung tanya jawab. mengalir mawon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kan Bu. Untuk ngundang LKK memang yang ada hanya PJ, PAJ belum. Nah yang kemarin itu yang dengan share kemarin terakhir Desember ya. Itu ngundang sudah ada yang daftar. Tahun 2020 ya kemarin. Nggih. Ngundang sudah ada daftar yang satu, semua berkas sudah. Kok dilalah terakhir nggak ada masalah dan keluarga, saya juga nggak mau nggak ikut campur, akhirnya nggak jadi. Kemudian ini kan saya ini juga kayak ikut campur mengenai masalah yang keluarga sakinah. Mungkin di pembinaan kami kan penyuluh kan juga ada binaan, desa binaan. Kebetulan saya ada 3 binaan. Nah ini otomatis nggak bisa. Kemarin kan Pak Aziz pada waktu maneh juga yang terus nggak usah kita kunjungi dulu yang untuk binaan ya. Untuk menyikapi ini saya membuat grup, jadi ada 3 grup dari binaan saya. Kalau otomatis ada langsung saya share gitu, untuk atau dari Kemenak info langsung saya share ke kelompok binaan anak. Untuk mengenai bimbingan perkawinan, memang ini programnya LKK bimbingan perkawinan sama ISTAD ini ya. Yang untuk ini berarti 2. Untuk bimbingan perkawinan memang kemarin itu kan hanya 15 jatim, itu saja peminatnya hanya berapa ya. Hanya 10-an. Ya 10 jatim. Memang berbagai alasan. Yang pertama karena kerja, kemudian pun dan lain-lainnya. Nah ini mungkin nanti bisa saya dari desa. Kebetulan saya kan desa Gondang dengan program yang binaan saya. Jadi untuk yang lain mungkin bisa dari penyuluh yang lain bisa kerjasama. Kemudian yang untuk ISTAD ini Bu Is, ini yang untuk Gondang diserahkan siapa Pak Imam? Nanti kan bisa tiga orang ya. Nanti bisa dikumpulkan wilayah. Mungkin untuk sementara niku mawon. Untuk sementara kalau ada data masuk. Teknisnya itu gimana? Nah, kalau nggak tahu, kalau menurut saya sih mungkin bisa lewat jalur ranting dulu aja. Dari pengurus ranting, kemudian dikumpulkan di MWC. Nah, biar satu pintu mungkin bisa langsung ke saya, enggak apa-apa nanti untuk pendataannya ke saya, tapi sebelum adanya LKK yang ditunjuk. Jadi sebelum ada LKK yang ditunjuk nanti mungkin tersentral di saya, tapi kalau nanti sudah ada LKK yang ditunjuk ya ke situ dulu. Gitu kan, untuk menunjuk LKK kan harus melalui Bapak Ketua MWC kan, tidak bisa kalau saya. Oke. Tapi untuk sementara kalau misalnya ada data mungkin bisa disentralkan di saya dulu, enggak apa-apa. Ini Jadi nanti nomornya Pak Imam aja yang saya masukkan di grup LKKBC ya. Oh, monggo. Oke. Atau nomornya Bu Sol lihatin juga enggak apa-apa. Yang di leaflet ini kan syarat-syarat administrasi ya Bu, yang ada 6 itu. Yang fotokopi pasutri, fotokopi KK, surat keterangan. Ini mungkin bisa di-share di grup MBC Pak Imam. Oh nggih. Kan kula mboten enggak ada file. Di leaflet, untuk leaflet. Flyer. Nggih, mboten enggak ada filenya saya. Artinya mboten atau share-sharean.
Belum nih. Modern ya. Sudah, Bu Solihatin? Oke. Mungkin Mungkin dari saya itu aja Bu, yang itu gondong siapa nanti bisa. Ini kan tentunya kan Iya, dereng ya. untuk banyak unsur keterangan Tenang, Bang. bisa kan Sama sering jadi ada Jumat, filenya akhirnya kalau nggak ada bisa. kadang-kadang nggak bisa. Ini, nggih. Nomor Contoh tentang surat. Nggih. Nggih. Sampun, kula langsung jawab nggih. Nggih. Terkait masalah binaan atau edukasi di daerah binaan kita, memang dalam kondisi pandemi ini memang kita terbatas atau dibatasi, tidak seleluasa saat kita memberikan pembinaan secara tatap muka. Tapi tentunya ini tidak mensurutkan niat kita berdakwah, memberikan edukasi pembinaan kepada masyarakat. Sekarang kan sudah zamannya digital nih. Tentu ngapunten, apa di ranting-ranting ini ada WA grup ranting juga? Itu masing-masing ranting yang tahu. Ada ya? Mestinya ada harusnya. Mestinya ada. Ya. Di Fatayat Muslimat ya tentu ada. Wonten WA grup nggih. Ada yang ada tapi. Nah, iya, mestinya kayak saya bilang mestinya ada. Insyaallah kan nggih. Jating Doko itu terkait ada. Di komunitas Mak Lijo itu aja ada grupnya. Masa Fatayat nggak ada? Insyaallah ada nggih. Ada. Karena saya sangat yakin kan masalah untuk penggalian data ini memang kalau bapak-bapak itu kurang luwes. Betul Jadi sekali. kalau ibu-ibu, emak-emak ini kan luwes kalau mau mencari menggali data misalnya. Sana biar nggak terus tahu nikah sih, surat nikah sama. Nah, seperti itu contohnya. Dengan menggali ke dengan adanya potensi yang ada di grup-grup itu bisa dengan gunakan, manfaatkan untuk menggali data. Kalau misalnya kita belum sempat langsung terjun ke ranting-ranting, setidaknya jenengan sudah memberikan informasi melalui grup-grup, jenengan gali data itu melalui pengurus-pengurus ranting, baik Fatayat Muslimat. Kalau Fatayat insya Allah sudah dikoordinir oleh petugas dari cabang. Kemarin karena kita sudah komunikasi dengan pengurus cabang juga, menggerakkan semua kadernya di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat ranting. Kira-kira sudah nyambung nggak Mbak yang Fatayat? Belum ada. Belum ada kontak komunikasi. Belum. Ya, seperti Kesalip sekarang berarti. ini. Oh, langsung medun. Jadi panjenengan mungkin sementara ini memanfaatkan komunikasi digital itu melalui informasi men-share file yang PDF. Kalau mungkin yang emak-emak nggih ngapunten, mungkin di HP-nya nggak ada aplikasi PDF, bisa jenengan screenshot atau share di yang flyer itu yang secara flyernya ada administrasi apa yang harus disiapkan, ngeten. Nah, dengan informasi itu panjenengan kemudian mungkin nanti menunjuk di ranting itu siapa. Panjenengan kasih batas waktu akhir kapan, karena data itu harus sudah masuk di pengurus LKKPC terakhir tanggal 22 Februari. Februari. Ya, data itu harus sudah masuk tanggal 22 Februari lengkap dengan administrasinya semuanya tanggal 22. Karena kan kami ke PA Ya, sing arep isbat, bukan sing arep masna. Sing arep isbat, Mbak. Isbat. Jadi itu panjenengan kondisikan entah terakhir harus sudah di pengurus PAC kapan sebelum tanggal 22 di PC nggih. Nggih, tanggal 22 itu sudah posisi berkas pendaftarannya di PC. Ini karena ngapunten kemarin juga kami sempat ada informasi dari teman yang kebetulan di Gondang, tugas di Gondang. Ini sempat tanya juga ke saya. Ini banyak pun di Gondang itu keluarga yang sudah nikah resmi, yang sudah dulu-dulu itu memang tidak memiliki buku nikah. Karena entah ini keterbatasan tenaga di KUA Gondang saat itu sehingga tidak terbuka di register, juga tidak memiliki buku nikah. Saat itu disampaikan ke saya insya Allah akhir Desember mungkin Mbak Solihatin oleh Pak Aminur. Jadi oke, nanti insya Allah tahun depan saya akan memprogramkan program isbat Mbak Nur. Jadi mungkin dengan ini panjenengan bisa menggali data itu dari desa mana untuk bisa diikutkan program ini. Sangat emang ya, karena ini fasilitas tidak itu setiap tahun ada. Ya, bahkan PA bisa turun ke daerah untuk melakukan sidang keliling.
Kalau melakukan isbat nikah secara mandiri biayanya hampir 1.000. Ya, Oke. mandiri. Kalau itu berapa? Hanya 300 rupiah. 300 rupiah. Kalau dia punya kis bisa gratis. 300.000 atau 300? 300.000. Tadi bilang Kalau di Mungkin 300 rupiah maksudnya 300.000. kalau Kalau kis ada kisnya bisa gratis tanpa biaya. Oke. Dan ini pasangan ini tinggal hadir nanti ditentukan di tempatnya mana. Rencananya kami kalau memang nanti gondang benar datanya memang pemohonnya banyak Mbak Solihatin, kita upayakan nanti PA bisa hadir di MWC Gondang. Ya, sekaligus untuk siar. iya mungkin yang untuk gondong saya bisa handle enggak apa-apa. Oke. Karena kan kemarin kan juga ada yang satu Oke. dan saya mungkin Oke. nanti Nah ini tolong dibantu betul nggih. Mumpung ada kesempatan yang tidak selalu ada di setiap kemarin tahun. kan nggih. 450 yang Iya. pamflet. Ini 300 itu murni ke kas negara. Ya, itu kalau ini program massal, jadi memang biayanya kalau biaya daftar mandiri memang beda. Iya. Karena ini program ada Pronas sekaligus memang. Nah kebetulan ketua PA-nya itu adik tingkat dulu di Alma Mater dan beliau juga mantan ketua Fatayat di Kepanjen Malang. Dan dulu di Kepanjen Malang ini sering mengadakan kegiatan isbat. Bahkan ini saya dibantu harusnya seperti ini. Maka saya turun ke jenengan ini, ya. Dan ditolong betul dimanfaatkan program ini. Kita bantu saudara-saudara kita, para jamaah yang di pelosok-pelosok itu yang karena keterbatasan dana, ini bisa dibantu dengan program ini. Karena memang pencatatan nikah sekarang ini berbasis web, jadi semua data itu diimpor dari data Dukcapil. Dan pencatatan nikah sekarang semua pasutri yang calon catin, calon pengantin yang akan nikah itu diminta akte lahir. Oke. Nah kalau misalnya ada suami istri yang mau menikahkan putranya dan tidak bisa melampirkan buku nikah, kalau misalnya dia perempuan anaknya, maka otomatis nanti walinya jadi wali hakir. Ini memiliki dampak psikis yang luar biasa. Jadi, biasanya anak akan berpikir ini kenapa ayah saya nggak bisa memwalikan saya nikahnya. Nah, itu kan terus kasihan kan. Terus juga dampaknya di sekolah-sekolah. Ya. Biasanya kalau ada anak yang lahir di luar nikah, ya, itu mau menerbitkan akte lahir itu akan muncul nama ibu saja, nggak akan muncul nama ayah. Ya. Padahal terkadang sekolah mendatanya mintanya ada data nama ayah sama ibu. Nah karena kesederhanaan atau keterbatasan pemahaman masyarakat, yang penting ada data nama ayah, biasanya dimasukkan itu nama Pak L-nya, nama Pak D-nya, nama kakeknya. Ini berapa akibat karena berpikir yang instan atau terlalu pendek ini efeknya luar biasa, memicu problem sosial menjadi nasab yang amburadul, ya. Yang seperti ini diantaranya. Makanya kita coba, kita bantu lah, mungkin ada tetangga, saudara teman kita yang perlu dibantu dengan program isbat. Nah dan ada lagi yang lain, monggo Ibu Mbak El. Yes. Oleh pakai Fatayat Muslimat. Nah, mboten enten sani kula, Bu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rombongan LKK NU cabang Mojokerto, semua banom yang ada di BCN PAGNU Gondang. Yang ingin saya tanyakan begini, Bu. Para penyuluh di setiap desa itu sudah berusaha bagaimana supaya pernikahan itu sesuai dengan yang digariskan oleh peraturan pemerintah yang tahun 2019 tadi itu ya. Nah, tetapi Bu, mohon maaf, ini beritanya valid, bukan saya menuduh enggak, karena kebetulan mantan saya itu juga perias. Mantan saya itu mantan pacar maksudnya, bukan beristri. Nah,
Itu kan pria. Saya tanya, "Lu kok gak dirame?" "Iya Mas, gak sido pola yang ini." Maksud saya gini Bu, ada di desa-desa itu beredar. Wis nek ditakokno nang kekno, umure kurang, di sidang kok dituku iso. Mohon maaf, beritanya tuh kasusnya seperti itu. Maka sejauh mana peran LKKNU mempressing atau memberikan masukan kepada PA supaya ngapunten basa Jawane tuku umur itu lek bisa jangan, sehingga peraturan pemerintah tahun 2019 itu berjalan sesuai dengan aturan. Kalau setiap peraturan kemudian bisa dibeli, bahasanya orang desa ngapunten nggih, itu lalu yang bermain bukan peraturan tapi uang. Jadi usianya sekian iki iso nikah kok bayar sakmene, nek gak gelem sakmene gak iso. Lho berarti kan ngapunten, aturan itu hanya sekedar ucapan tetapi akhir-akhirnya tetap bisa diterjang walaupun dengan maka kami mohon peran pentingnya LKK ini bagaimana menjalankan aturan itu minimal bersinergi dengan PA supaya PA itu bisa tidak tahu apa sudah ada masalah dengan calon pengantin itu sehingga membeli usia itu dan seterusnya. Paling tidak mohon kepada LKK mari bersinergi dengan PA supaya kasus-kasus semacam itu bisa diminimalkan. Oh, iku mang. Minimalkan supaya tidak ada terjadi nikah beli usia. Kemudian yang kedua, kebetulan sekali kami mewakili ISNU, kebetulan di desa kami juga BPD Bu. Maka apa ibaratnya di desa Tawar itu belum ada musrenbangdes. Umpama untuk sosialisasi isbat nikah ini atau bimbingan pernikahan itu, umpama kita masukkan ke dalam program kemudian kita minta kepada penyuluh kecamatan atau dari LKK gitu, apa kira-kira bisa gitu? Terima kasih. Sangat bisa. Mohon informasi dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pusol sing mudun Bapak. Terima kasih Bapak, bagus sekali pertanyaannya. Jauh sebelum kami menyelenggarakan program isbat ini, kami sempat memang saat itu ke PA untuk memberikan masukan saran ke PA. Di undang-undang pernikahan memang usia nikah itu minimal bagi suami istri, calon suami atau calon istri 19 tahun. Ya. Namun di situ juga ada klausul ya Pak. Di undang-undang pernikahan itu bagi calon suami atau calon istri yang kurang atau usianya belum menyampe di usia 19 tahun, maka bisa dimintakan dispensasi kawin ke pejabat pengadilan agama. Dan ketika permohonan dispensasi nikahnya dikabulkan hakim, otomatis ada putusan. Putusan ini dibawa ke KUA. Nah, KUA nggak bisa menolak melakukan pernikahan, mencatat pernikahan karena sudah ada dispensasi. Yang PA juga seperti itu, Pak. Kami saat itu sampai begini. Ini sudah bahkan tidak hanya undang-undang, sampai kemudian Bu Khofifah kemarin, Bu Gubernur membuat surat edaran. Padahal kalau secara ibaratnya hierarki peraturan itu kan memang edaran pimpinan daerah dengan undang-undang lebih tinggi undang-undang. Ya, nah, memang di undang-undang itu memang batas usia nikah itu 19 tahun calon istri maupun calon suami. Akan tapi di situ ada klausul bagi yang memang akan melakukan pernikahan kurang dari usia 19 itu bisa minta izin dispensasi ke hakim pengadilan agama. Ketika kemudian permohonan dikabulkan, nah ini saya masuk di ranah itu, tidak bisakah kemudian pihak PA itu dengan adanya ini revisi undang-undang juga edaran dari gubernur ini kemudian lebih ibaratnya menekan dalam artian tidak semudah kita yang dari luar Pak, bukan pelaku, mereka kan lembaga yudikatif kan, lembaga pelaksana hukum kan. Tidak bisakah kemudian pihak PA itu kemudian ibaratnya tidak selalu mengabulkan permohonan diskanya para masyarakat yang mereka kemudian menjawab begini. Itu memang saya paham maunya Bu Is itu. Jadi kita diminta untuk tidak
mengabulkan permohonan izin. Jadi kalau misalnya di situ kan ada SOP-nya untuk masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin, dispensasi nikah. Ketika syarat administrasi ini sudah dipenuhi, pihak hakim atau PA tidak bisa kemudian menolak untuk tidak memproses. Nah, di situ biasanya ngapunten, memang biasanya yang memohon diska itu kondisi calon pengantin istri Sudah. itu posisi sudah beaksiden, ya. Jadi karena di hukum positif juga difasilitasi ada wanita hamil itu bisa melangsungkan pernikahan dengan catatan dengan laki-laki ayah biologis cabang bayinya, ya. Jadi hakim tidak bisa kemudian menolak permohonan dispensasi kawin, sama seperti KUA. KUA juga ketika ada misalnya calon suami, calon istri sudah umurnya 21 tahun, sudah umur dewasa. Ketika misalnya ada walinya tidak mengizinkan, saya nggak mau jadi wali kamu nikah dengan lelaki itu. Ini seorang calon istri kemudian katakan dia mau nikah, sudah mencukup semua persyaratan dokumen administrasi sudah dia penuhi, hanya satu dia tidak ada izin dari walinya, dia bisa mengadukan perihalnya karena walinya membawa untuk dikeluarkan dispensa izin wali adun. Jadi nanti walinya akan jadi wali hakim karena ini walinya andol, ya. Seperti itu. Jadi KUA pun tidak bisa kemudian ketika ada calon pengantin dia ingin nikah sementara suaminya orang tuanya kata jangan dinikahkan ini Pak KUA, saya nggak izin, katakan. Betul sakit memproses atau menolak permohonan ayahnya, dibatasi oleh sistem seperti itu. Jadi sifatnya pasif, sama seperti yang panjenengan katakan. Jadi kami sudah melakukan itu Pak, kita sudah komunikasi ke PA. Akhirnya kita dibalik seperti ini Pak. Jadi ya memang gimana ya Bu, saya paham dengan maksud jenengan itu. Jadi kita ingin supaya tidak mengabulkan permohonan masyarakat untuk kalau mereka sudah memenuhi syarat mau mohon, kita malah justru salah kalau tidak memproses permohonan dispensasi itu. Nah, maka apa solusi kita? Ya kita selalu sebagai asatir di masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat ini yang harus berperan lebih aktif. Dan ya nopo masyarakat sing umure si alit-alit nggak dinikahkan. Seperti itu. Akhirnya jawaban PA itu seperti itu, Pak. Jadi mereka sifatnya karena pasif, adanya pelaku saja, nggak bisa kemudian menolak permohonan masyarakat yang minta izin. Cuma bahasane wong-wong niku tuku umur niku wow. Bahasane umur. Padahal hasilnya sidang. Dispensasi nggih, dispensasi kawin. Tapi mohon maaf Bu, ketika sidang itu apakah benar memakai uang? Loh, Ini daftar memang ada daftar biayanya, buka mejone biaya nih. Sama seperti orang mau Isbat itu sama dengan biaya bukan ini. Sama ini isbat 300 itu kan untuk istilah buka meja nih. Cuma ngapunten di sini ada model. Ini ada Pak Fudin namanya. Masalahnya ngeten Bu. Ngeten iki. Jadi ketika umurnya 16, itu biayanya sakmene. Ketika umurnya 17, itu bayarnya sakmene. Nggak bener iku biasa kala-kala nang model. yang itu beda. Kalau biayanya di pengadilan sama, Pak. Tahu informasi itu atau memang di pengadilan? Kalau di pengadilan sama standar. Standar. Sama seperti isbat ini, Pak. Jadi Kemarin 450 sekarang itu, ada. Kalau dia ngurus Rona sendiri jadi mungkin 300. mandiri akan sekitar 1.000 lah katakan. Ya. Tapi kalau dia minta jasa, minta tolong sama pihak ketiga atau biasanya pelayanan di desa bisa lebih membangkak lagi. Sama seperti orang kalau mengajukan permohonan gugat cerai di pengadilan agama, itu biasanya biayanya juga luar biasa. Itu karena menggunakan jasa ketiga. Bisa 3,5 juta. Nah, itu kenapa Pak? Karena dan lagi ngapunten ini juga menjadi fenomena yang luar biasa. Kita ngapunten saya juga orang KUA, jadi paham betul. Jadi memang wasi malakama ya kan. Ini masyarakatnya juga yang nggak mau berdia. Pokoknya pasang sokoan sama aur di desa untuk menguruskan keinginannya. Yang penting saya punya surat entah itu dispensasi kawin atau akte cerai atau izin poligami,
pasar bongkoan, padahal sebenarnya dia bisa mengurus sendiri. Yang terakhir, Sing terakhir garis bawah. Seperti nikah itu, pencatatan nikah kalau dia nikah di KUA. Di garis bawah ditebeli. Gratis. 0 rupiah Pak kalau nikah di KUA. Asli ini. Tapi Tapi kalau kan memang masyarakat cewek, itu minta supaya diberdayakan dia mengurus semua administrasinya ke desa. Itu biasanya nggak kelem melayani, biasanya jalan satu nggak kelem melayani. Nah. Wah. Kalau dia menghadirkan penghulu biaya yang dia 600. disahkan kas negara itu 600.000 Pak. 600.000. Tapi memang kan ini masyarakat kita juga memang nggak menyalahkan pihak kaur desanya ya, karena masyarakat juga terkadang ini karena keributan akhirnya pasar bongkoan Kebun jenang. layanannya. Akhirnya namanya juga minta jasa. Kita mau beli Jaluk makanan tolong. GoFood juga ada ongkirnya, maksudnya seperti itu. Nah, pun demikian dengan masyarakat yang mau mengurus perihalnya di PA, mau minta izin kawin, mau dispensasi nikah, mau talak, itu biayanya ya memang tidak seperti yang kalau misalnya materi jenengan kalau usianya 16 biaya segini, 17 segini, tidak seperti itu. Idealnya seperti itu idealnya. Tapi pada prakteknya tidak seperti itu. Oke, karena kita masyarakat itu memang biasanya minta diuruskan sama jasa yang di Nah, itu desa. mereka di KUA pun ada yang seperti itu. Ya, Mereka di KUA lah ada yang iya. seperti itu. Tiap desa kan juga beda. Biayanya. Biayanya kan Itu lah desa itu memang kan Nanti minta yang nol apa? 0 rupiah itu nol rupiah. terkadang Kekawan makanya tidak ada. bisa dirasakan Boten. masyarakat kan Kekawannya masyarakat ada. biasanya Nggak untuk ada yang- mengurus keinginan untuk mencatatkan nikah itu harus dia harus minta Pasar bantuan PPN. Prakteknya benar. P3N Pasar PPN. Perasaan nggak pernah ada Nah, kayak gitu. Prakteknya itu yang nah Itu- karena itu P3N berarti juga kan permainan sembari mudik. mikir ini biasanya Main akhirnya mudik, dia Pak. diminta Nggak biaya. tahu kan, Ini juga nggak terkadang berani. kita sebagai orang kawan sudah merasa prihatin. Jadi masyarakat itu belum bisa Ingin bonek liwat, menikmati artinya kan liwat mudik. ya, Secara langsung kan. pemerintah. tapi Ngaten. Tapi enggak, tapi biasanya enggak Yang wani biasa. namanya program LKKN itu dan Ya, itu bisa Kawan. Pak. Insya Allah di Itu namanya gratifikasi. Betul. di desa itu Kawan. bisa ada di akun-akun yang kaitannya untuk pemberdayaan SDM kan ada Pak. Ada ya mungkin itu untuk dana penggunaan dana itu bisa di situ digunakan akun monggo. Pemberdayaan SDM bisa di situ. Urus sore desa Atau itu. kepemudaan bisa. Lah, itu panjenengan mungkin lebih intens di situ bisa mungkin saat anak-anak seperti IPENU, EPPN, Fataya, panjenengan itu juga di backup dengan dana desa lebih intens melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tujuannya diantara untuk pendewasaan usia nikah, bimbingan perkawinan, ya. Itu bisa difasilitasi tersalurkan manfaatnya lebih besar lagi dana desa itu tidak hanya untuk bangunan saja tapi SDM. untuk Pembangunan SDM. untuk Pemberdayaan. pembangunan SDM di desa. Nanti itu bisa diimplementasi dengan dana desa bisa lah. Ya. Tapi itu Paman memang- transportnya gitu. Hah? Tapi itu memang PR. Pemateri. Itu memang PR tentang apa biaya nikah. Karena saya dulu pelaku. Iya, memang ada kita Lagi beredar. menata. Nikahnya di KUA. Menurut saya ini berbeda. Dalam Berbeda. saya pelaku. Bahkan apa kena dis gitu ya. Kena dis. Dispensasi. Bukan. Artinya ketika tanggal pernikahan diajukan, katanya kan lebih apa jenenge? Dispensasi. Sebenarnya. Betul. Tanggal diajukan itu. Artinya harus membayar tambahan. Ini Harus Pak, data. memang, pencatatan nikah masyarakat yang akan mendaftarkan untuk mencatat nikah itu memang tidak kurang dari 10 hari kerja. Lebih dari 10 hari kerja. Tapi di Tapi daftar catatannya anu tidak berjualan ada apa KUA? dalam Di KUA apa KUA. Oh, di di KUA. KUA, tapi di catatannya tidak ada perubahan. Tetap di catatannya nggak berubah. Terus itu yang dirubah apanya? Nggak ada yang dirubah, tapi di dis gitu katanya. Jadi bayar lagi. Alasan di dis kenapa? Maju 5 hari. Katakan Berkas sudah semula masuk. tanggal 16. Ya. Dirubah menjadi tanggal 11. Iya. Di Di dis. dis bayar.
Oh iya, bisa jadi mungkin pihak KUA-nya menghitungnya dari kalau tanggal daftar dengan tanggal 11 kurang dari 10 hari kerja Pak. Kecuali Itu memang merubah harus ada data dispensasi. gitu. Kecuali merubah data dari tanggal 16 dirubah tanggal 11 itu kan nggak merubah apa-apa. Betul ya? Oke. Jadi memang untuk pencatatan nikah yang daftarnya kurang dari 10 hari kerja, 10 hari kerja Pak ya. Itu memang harus ada dispensasi dari Pak Camat. Kecamatan. Dari Pak Kalau Camat. itu 1 bulan sebelum. Oh, 1 bulan sebelumnya. Itu tahun berapa Bulan nikahnya? tapi kemudian maju dari Loh, hari nikahnya daftar. sudah lama. Nikahnya sudah lama, 2000 berapa? Iya, masa 2001. nggak signifikan. Oh, tahun nikahnya 2001 ya? 2004. Oh, 2004. Belum Oh. masuk Pak Iman. Saya belum masuk. Belum masuk. Jadi undang-undangnya masih undang-undang yang lama. Memang bini saya kan juga apa? Istilahnya survei ya. Saya tanya memang nikahnya di tahun saya tanya berapa? Ya seperti itu. Memang Di atas itu tadi lebih nilainya. Iya, iya. Memang Pak, kita nggak menutup mata. Itu Iya. memang karena itu lagi-lagi kalau masyarakat mau mengurus ke desa sendiri, katakan ya, dia minta NN-an itu dari desa, lalu dia urus semua berkasnya sendiri, lalu ke KUA dia input daftar. Sekarang login ke Sinkah Web, semua masyarakat bisa masuk di situ. Iya. Kalau nanti misal sudah ada login, dia daftar, ada notifikasi dia diterima pendaftarannya, maka dia ke KUA. Jadi aplikasi Sinkah Web itu bisa dibuka oleh semua masyarakat yang mau nikah. Kalau dia nanti ada notifikasinya, kalau misalnya dia sudah diterima oleh KUA, nah nanti dia masuk ke KUA bawa head copy lampiran-lampiran tadi. Soft copy mungkin. Kopinya, barang Mungkin itu juga akhirnya yang menjadi alasan karena di desa sebelah selatan dekat sebelah selatan ini kan pegunungan. Ya, Wonosobo dan itu seterusnya. kebanyakan ya seperti itu. Nggih. Ya. Nggak sampai gitu, nggak sampai gitu. Nah, Terus, alasannya artinya Ribet ya? melangsungkan pernikahan apa tetap Usia secara agama Mm-mm. menikah, cuma untuk pacaran di kawan ngenteni mungkin dhisik, mungkin dari situ apa menjadi pertimbangan mereka juga. Durung Maksudnya duwe yang memberikan jawaban mungkin di sini itu sinten? pelaku nih mungkin Orang tuanya. karena biaya itu tadi. Oh, karena Nggih. Faktor biaya yang bisa dipatok iya. oleh kaum Ya itu. tadi ya. Nah, Nah, yang seperti itu ini menjadi alasan mereka. Mm-mm. Ngoten. Ini PR nih. Mendaftar ya Gus. Dalam? Simkah itu. Jadi Iya. memang itu nggak menutup mata Pak, memang. Nah, ini Dirjen Bimais, ya, ini memang sangat ketat terkait dengan biaya nikah. Betul. Jadi kalau memang ada oknum petugas di KUA sampai melakukan itu, memang itu vonisnya nggak main-main. Oke. Oke, jadi- turun pangkat. Makanya aku Nah, tapi Pak, ngapunten. Tidak Saya bisa jadi reputasi. biaya besar itu seolah-olah KUA itu hanya menerima 600.000 dengan menerbitkan billing. 600. Itu biasanya ngapunten kalau memanggil penghulu ada yang sampai 1.000. Iya. Kalau nikah kantor itu memang itu dana untuk biasanya dipatok oleh pelaku jasa tadi sama desa. Masing-masing desa beda. Iya. Ada yang kas Iya, desanya iya, itu iya. setiap minta tanda tangan itu ada yang Iya. mantok 50.000, ada yang 100.000, padahal dana desa juga tinggi sebenarnya. Oke. Nah, memang ya nggak semua, tapi kita nggak mau semua ada masih. Peraturannya Tawar di KUA 1.000. berapa? Pengenane pola. Di KUA berapa? Pelaku. Di KUA Mantu berapa? Kalau pencatatan nikah misalnya dia nikah di KUA itu 0 rupiah. Rp0 ya. 0 rupiah. Nggih. Makanya di benak kula niku ngeten akhirnya kali melihat apa fenomena seperti itu. Terus kinten-kinten wong sing betul mboten gadah niku pripun nek badhe nikah karena takut dengan biaya yang seperti itu tadi. Nah, Ngoten. Nggih. akhirnya rombongan isbat. Isbat. Nggih, memang edukasi Aduh. masyarakat itu untuk bisa diberdayakan. Rombongan dikasih ini ternyelok Gusti. Masya Allah. Nyelok Gus Sarip. Gus Sarip Jati Tumbuk. Memberdayakan masyarakat itu kan memang melalui proses Pak. Nanti bisa jadi melalui penyuluh juga untuk mengedukasi. Memang kita ngapunten, memang di sana biasanya antara Pak
keseramutin sama pihak penyuluh ini ada gap. Nggih. Yang penyuluh-penyuluh ini semuanya kaum milenial, larinya kencang. Yang pemudinnya ini itu kolonial. Ini mainstreamnya ini masih tempo dulu yang harus diorangkan, harus di atasnya karena dia senior. Nah ini memang penyuluh harus pandai-pandai mengambil hati, bisa merangkul mudin secara pelan-pelan supaya tidak memberatkan. Dirangkul. Makanya akhirnya seperti ini. Kalau Pak Mudin rangkul loh. Akhirnya karena kalau mau menikah dicatat itu takut kemudian seperti itu. Nggih. Akhirnya larinya kemana? Siri. Siri. Pak Mudin kan boten turun ke kano. Nggih. Kita ngeten Nyelot pertanyaan sampean. kula ngeten ya kiai ya. Nggih. Nek kira-kira Pak Mudin turun nikahno ternyata tengah dereng mantun kan itu. Terus akhirnya umpama mayu teng kula. Terus kula mboten purun nikahno pisan kena nek terjadi zina tanggung jawab sinten? Sampean. Dipenginten. Nah ini ikutkan isbat ini. Boten itu fenomena yang Ketika sudah itu ada. Itu Pak ini tidak mau nikah kan, kemudian Nyirino. Kenapa pabrik pernikahan gak gelem? Akhirnya nek terjadi zina tanggung jawab sinten gitu-gitu. Ini kasus tapi posisi calon suami calon istrinya ini anu ya Jelas. nggak dilarang ya. Keluarganya kedua. Walinya juga ya. Iya. Itu kan masalah. Terus jenengan nikahkan. belum. Upami. Artinya dalam temuan seperti itu semisal. Terus yang tanggung jawab nek terjadi zina karena sebetulnya mau nikah, sebetulnya mau sah menurut agama, tapi keluarga pernikahan mau peraturan kemana, buatan purun nikahno. Akhirnya Nggak mau nikahkan karena dia nggak bisa membayar biaya tadi. buatan umpama kula nggih, Tentang kula kan kasiri. dengan petugas, kula mboten wani. Gampangane nggih. Nggak mau Nyalai nikah aturan karena- negara, pamane nyalai aturan negara. Siri Jenengan tekau amawon pamane lho. Siri, mboten purun siri. Akhirnya terjadi siri. Niku sing tanggung jawab dosane sinten mboten basa Kita Jawa. semuanya. Nah, makanya berarti pertanyaan kula ngeten. Andai kan akhirnya kita mau Kita menikahkan semua dosa. karena sudah jelas itu tadi, gelem gak gelem kula nikahno, nek gak dinikahno kok nek terjadi zina, sing tanggung jawab. Dosa Nek menurut BCN. aturan kan mboten oleh nggih. Ini Mas. Jadi besar. kalau ada pasangan suami buka lowongan. istri ini Nikah siri. Kayak saingan. Itu nomornya, Pak. Aku lo nggak ada tenang mawon. kalau ada kasus yang seperti itu saya jenengan. Ya memang jenengan bantu, saya bantu ngurus ke desa. Nah, nanti bawa ke KUA. Langsung nggak ke penghulu. Tidak melalui jasa yang kalau pelayanan. Karena memang ngapunten ya mereka juga para senior yang sudah dari zaman bahla seperti itu kalau mau lewat jasa dia harus bayar sekian. Jenengan bantu mintakan NN, insya Allah bisa dikasih. Itu karena kalau sampai kepala desa nggak mau mengeluarkan administrasi NN-an itu justru Wah. dia salah. Melok Ya. dosa ya. Bisa dilaporkan ke inspektorat itu. Nah, setelah Lawan itu BPD. jenengan bantu ke KUA. Oleh KUA pasti akan didaftar. Oh, Pak BPD. Dan Rp0 ini akan dinikmati. Jelas tawar tak Oke, berat kemarin. akan ini baru disasakan. Tapi memang jelas nggak mampu loh Ustaz. Yang itu tadi loh. Nggih. Memang jelas dari ekonomi memang nggak mampu ya. Tapi Betul memang- pura-pura, betul pura-pura. Memang begini Pak. Layanan nikah itu beda dengan layanan seperti pengukuran tanah, layanan penerbitan KTP KK di Dukcapil. Kalau orang meminta penerbitan akte lahir, KTP KK itu memang ada Rp0 dia. Kalau mengurus sendiri tanpa melalui jasa tenaga. Tapi kalau jangankan ini, orang kalau mau mengurus akte tanah itu harus memanggil pejabat dari pertanahan, mengukur tanah. Itu setiap hadir itu ada biayanya, ada PNBP-nya. Itu kalau mengukur tanah itu, tanah benda mati. Sementara kalau di KUA itu ada layannya macam-macam, mulai Benda dari hidup. taukil wali, Nek gak hidup kan tadi. mulai ada bimbingan nikah. Itu semuanya kalau Noruki itu semuanya disubsidi negara. Nah, memang ini saat itu memang ini karena sifatnya politis Pak. Saat itu memang sudah ada wacana akan ini
ini layanan ini bed, ini ada satu apa ya? Ya, enggak diwawancara. Satu keahlian yang tidak semua orang bisa. Jam Nah, itu memang harus ada biaya. 3-6 menit. Tapi karena Dulu. kepentingan politik saat itu sehingga kemudian 0 rupiah ini digelorong. Tapi 0 rupiah ini pun ternyata di daerah-daerah belum bisa dinikmati semua masyarakat. Karena oknum yang seperti ini. Tapi tidak semua loh Pak. Masih memang kita nggak menutup mata. Itu tahun berapa? Ya memang butuh masa transisi. Kita harus bantu pemerintah untuk clean government. Government. Iya. Makanya saya tadi matur idenya seperti itu tapi tidak pada prakteknya itu. Ada. Apalagi di daerah dusun, terkadang masyarakat itu ribet, alah riwa-riwa, wis pasrah. Tapi ya memang konsekuensinya kita harus. Lurah iku kudu teko Ansor. Ketika Mudine teko itu Ansor. Nah, itu Ketika- baru. Itu baru genah iku ngono ke Linmase Banser. Rame-ramenya ada kasus di Kediri itu kan ada yang turun ke desa. Iya. Itu saya sampaikan. Memeten-meten. Iya, pertanyaan ada yang bisa menjawab. Ya, Terus waktu satu itu lagi sendiri. kan tanya lekakan ini berhubungan dengan nikah. Mungkin sing tes hukum ya, kula ngoten sih. Padha wae. Ketika ada petugas dari KUA, nek pemahaman kula yang dinikahkan adalah si perempuan. Tapi kenapa ketika taukil wali nuntune nggih nuntun niku kula pasrah wakil wali datang panjenengan supados nikahaken tiyang jalur. Nah niki angsal juga kula. Nah, pripun ini? Karena saya pernah bantahan nih nggih. Kan terbalik. Seharusnya supaya menikahkan anak saya perempuan ini Dengan laki-laki dengan ini. kan ngoten nggih. Tapi pada prakteknya banyak mengeluh ya. Kalau itu memang bilang Pak ya, kalau itu nggak ada selesai ya kalau kita bahas di sini panjang nanti. Kita bahas yang ini aja program. Jadi panjenengan nanti bisa lah mungkin komunikasi dengan Pak Penghulu. Oke, Mas Uko mungkin nanti LKK itu bisa menyampaikan, bisa oke, menjembatani, menyampaikan itu. Oke. Memang teknis itu kaitannya dengan pelaksanaan itu banyak. Jangankan di birokrasi administrasi juga pemahaman SDM masing-masing pegawai juga beda. Itu sudah itu panjang kalau bahas itu. Oke. Wonten malih, Mbak. Oh, pas. Pas nggih. Pas. Masuk. 38 menit. Alhamdulillah. Luar biasa. Nggih. Kalau memang dirasa sudah tidak ada yang ditanyakan, saya berharap apa yang kami sampaikan tadi bisa diterima, bisa mendapatkan dukungan dari panjenengan semuanya demi kemaslahatan keluarga yang ada di masyarakat. Ya. Dan sekali lagi mohon dukungannya juga untuk program Isbat ini betul-betul memang kita terjun ke masyarakat untuk menggali data masyarakat yang perlu kita bantu untuk kita ikutkan Isbat nikah. Karena program ini tidak selalu ada di setiap tahun. Ngerti ya? Dan nanti untuk perwakilan sementara ada nanti namanya Mbak Solihatin ya. Nggih, Mbak Solihatin, siap. Grup BCLKKNO untuk menjadi koordinator penyambung lidah semua kebijakan LKK. Jadi sekali lagi mohon untuk program PAC Dana di Gondang ini semuanya saja mohon misi pendewasaan usia nikah, misi penguatan lembaga pernikahan ini menjadi perhatian khusus, ya. Karena ini kita sungguh harus prihatin dengan fenomena masyarakat khususnya di Mojokerto tingginya angka perceraian dan tingginya angka nikah usia dini. Sekali lagi kita berharap semoga program ini, program yang dicanangkan oleh LKK BCNU Kabupaten Mojokerto ini nanti betul-betul berjalan dengan lancar. Amin. Dan diridhoi Allah mendapatkan maunah dan menguntungkan bagi semuanya. Dari saya